Yang pertama ahli atas nama Renald Kasali. Saudara ya? Ya, terima kasih. Prof. Renald Kasali, sebagaimana tadi kami sampaikan, Prof. diminta untuk menerangkan soal keahlian ahli dalam bisnis dan ekonomi. Sebagaimana Bapak Ketua sampaikan, kami mau fokus saja terkait dengan apa-apa yang menjadi hal isu dakwaan dan juga perkara ini, Prof. Yang pertama kami langsung masuk ke soal ini, ada yang namanya istilah infrastructure gap dan entrepreneurial opportunity. Dalam perkara ini, Prof, ya, Pak Keri dan Pak Gading ini ya selaku orang yang punya dan menjadi direksi terminal BBM. Nah, oleh karena itu yang kami tanyakan ya, apakah Prof ahli bisa mengajukan pendapat di mana kondisi Indonesia itu sejak 2001 itu ingin meningkatkan ketahanan energi nasional. Tentu ini hanya bisa kalau ada infrastruktur energi nasional begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apakah sesuai keilmuan tentu saja, Prof, apakah wajar begitu ya, atau apakah memang di dalam bisnis atau ekonomi itu ya pelaku usaha itu melihat celah itu bagaimana? Wajar nggak kita berusaha di bidang itu, Prof? Silakan ahli. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur ini kita bicara modal besar. Ya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sudah melakukan creative financing sejak sekitar 15 tahun yang lalu dan melibatkan pihak swasta. Nah, pihak swasta ini datang dengan keahliannya, datang dengan bisnisnya. Dan untuk itulah maka swasta harus memiliki yang namanya jiwa entrepreneur tadi. Nah, orang yang mempunyai entrepreneur ini akan membaca kesempatan. Dia bisa melihat dari rencana pemerintah, rencana perusahaan, dari data yang tersedia. Lalu kemudian dia bisa menawarkan proyek kepada pemerintah. Bisa pemerintah membuka, bisa juga mereka yang menawarkan. Lalu kemudian perusahaan yang akan melakukan investasi berpikir apakah mereka membuat sendiri, apakah mereka membeli yang sudah ada, atau mereka mencari pihak lain yang bisa melakukan investasi dan menjalankan satu usaha di sana. Nah, entrepreneur ini adalah satu sistem bisnis yang sehat. Swasta dan pemerintah bergandengan tangan, bahkan sekarang koperasi sedang didorong. Jadi sistem bisnis yang sehat, swasta melihat dan swasta pun diberi kesempatan untuk membangun itu atau menjalankan kegiatan itu. Dalam hal tertentu memang pemerintah atau perusahaan, katakanlah BUMN, belum tentu mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan. Katakanlah dia mempunyai aset yang cukup, tapi dia memerlukan perbankan. Katakanlah bank mau membantu, tapi bank juga akan melihat kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan itu. Saya lanjutkan, kami ingin dalami lagi. Jadi ketika dalam hal ini pemerintah bekerja dengan swasta itu termasuk praktik bisnis yang sehat begitu? Yang sehat. Baik. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menilai bahwa keputusan untuk membuat sendiri atau menyewa dan seterusnya itu bagaimana, Bro? Jadi itu ada evaluasi proyek. Ya, perusahaan akan melakukan evaluasi dan kemudian mereka masukkan ke dalam suatu rencana. Lalu kemudian ada komite yang menilai, mengevaluasi. Nah, di dalam misalnya ini kan investasi besar, tidak mungkin perusahaan membiayai sendiri. Karena perusahaan tertentu itu harus membiayai untuk logistik, untuk distribusi, untuk membayar karyawan yang cukup besar. Jadi mereka harus menjaga arus keuangannya. Nah, kemudian maka menghubungi bank untuk membiayai.
Nah, di dalam pembiayaan ini ada istilah yang namanya loan to EBITDA. Ya, ini rasio yang sangat terkenal sebetulnya kalau perbankan ingin memberikan pinjaman. Nah, loan to EBITDA-nya itu yang sehat, yang bagus itu antara 2 sampai 3. Kalau perusahaan itu sudah mempunyai hutang yang banyak, bebannya banyak, bank belum tentu mau membiayai. Maka dalam hal itulah perusahaan kemudian mengambil langkah untuk mencari pihak lain. Pihak lain inilah yang membangun atau yang membeli atau yang mengusahakan infrastruktur tersebut. Jadi dia hanya membayar sewanya saja kepada perusahaan tersebut. Prof bilang kan tadi ya, apakah membuat sendiri, apa menyewa ataupun pakai mekanisme joint venture kan begitu. Nah, pertanyaannya Prof, kalau sudah diputuskan ya, bahwa kita ini menyewa, ya, kaitannya ini dengan pertanyaan apa business judgment rule itu Prof. Mohon diterangkan dulu Prof, nanti disambung tadi ya, memang putusannya menyewa gitu loh ya. Mohon diterangkan dulu Prof soal business judgment rule ini. Ya, jadi business judgment rule ini adalah bagaimana perusahaan ya atau para pelaku usaha mengambil langkah-langkah yang memang dapat dibenarkan. Yaitu langkah-langkah yang memang secara bisnis seperti itulah yang berlaku. Jadi ada praktek-praktek bisnis yang memang normalnya berlaku seperti itu. Nah, tentu saja perusahaan mempunyai aturan. Nah, aturannya kemudian juga dilihat ya, disesuaikan. Nah, setiap bisnis itu aturannya tidak sama. Setiap bisnis itu kondisi pasarnya tidak sama, teknologinya tidak sama, besarnya investasi tidak sama. Jadi kalau tadi disebutkan misalnya terminal itu ada macam-macam. Ada terminal kargo, ada terminal perishable ya untuk barang-barang yang mudah busuk ya. Kemudian ada terminal otomotif, ada terminal minyak, ada terminal gas. Itu terminal macam-macam. Ada juga skalanya yang skala besar, skala kecil dan aturannya tidak sama. Aturan bisnis di dalam bisnis misalnya kapal tidak sama dengan aturan jualan minyak. Tidak sama aturan bisnisnya dalam airlines. Jadi perilakunya, ketentuannya itu tidak bisa kita samakan pada semuanya. Ada hal-hal yang bersifat umum. Nah, kemudian ketika mengambil keputusan di satu perusahaan, perusahaan itu kemudian membentuk suatu komite, ya, lalu kemudian memutuskan. Pengusaha itu pasti akan mencari informasi. Wajib hukumnya pengusaha mencari informasi. Pengusaha menghubungkan bank. Bank kemudian mempunyai prinsip lagi, apalagi kalau kita menggunakan bank himbara yang kapasitasnya besar, bank milik pemerintah. Di situ ada namanya KYC, Know Your Customer. Maka mau tidak mau bank akan mengatakan siapa customer kamu atau potential customer kamu. Ya, siapapun yang menghubungi bank, bank pasti akan minta. Karena sejak tahun 1998 krisis moneter Indonesia, kita dituntut untuk mempunyai bank sistem perbankan yang prudent. Ya, nah maka salah satunya adalah orang kredit dari perbankan itu harus mengetahui siapa calon customer kamu. Ya, harus dipelajari. Dengan begitu nanti dia bisa melihat ada hal-hal tertentu yang mereka pelajari. Ada pernyataan ini Prof. Ya. Direksi BUMN berdasarkan dokumen dan keputusan perusahaan tersebut itu ada namanya visi agresif upstream dan profitable downstream. Ya. Terungkap investasi atau pengeluaran itu memang ditujukan di bagian hulu. Ya, dalam hal ini untuk eksplorasi sumber minyak, untuk menemukan sumber-sumber baru. Sehingga pada waktu itu konteksnya 2013-2014 diputuskan oleh BOD BUMN ini tidak membangun sendiri, tidak ya memiliki atau membeli, tapi diputuskan pada saat itu menyewa begitu. Nah, pertanyaannya Prof, yang bisa menilai bahwa itu butuh, tidak butuh, keputusan itu benar atau tidak benar itu sebenarnya siapa Prof?
Apa orang luar yang nggak ngerti perusahaan? Apa orang yang bagaimana bisa menilai bahwa putusan itu memang pada saat itulah yang paling tepat? Perusahaan biasanya mengundang ahli atau kemudian mempunyai hasil riset, bisa membuat proyeksi ke depan. Dalam berapa tahun ke depan, permintaan minyak berapa, permintaan pasar berapa, lalu kemudian mereka harus menyiapkan jauh-jauh hari. 10 tahun ke depan itu harus dibangun sekarang. Lalu kemudian di perusahaan dihitung, ya ada evaluasinya yang dilakukan, ada bagian-bagiannya dalam perusahaan. Lalu kemudian di dalam perusahaan para manajer itu membuat satu proposal, mereka mengevaluasi. Jadi tadi katakanlah misalnya tadi saya sebut loan to EBITDA rasionya yang sehat bank itu mau kasih antara 2 sampai 3. Tentu ada bank swasta yang mau ngasih kalau rasionya 4 atau 5 begitu. Tapi itu sangat berisiko tinggi. Ya. Nah, biasanya mereka minta bunga yang lebih tinggi karena itu sangat berisiko. Ini yang biasa dikenal sebagai junk bond, ya. Kayak junk food begitu ya, berisiko tinggi maka bunganya lebih tinggi. Maka kemudian perusahaan melihat besar kemungkinan keputusan untuk menyewa karena loan to EBITDA-nya itu di atas 3. Ya. Jadi bisa jadi sekarang mungkin lebih tinggi lagi karena perusahaan tumbuh, berkembang, mereka harus mengambil hutang lagi. Ada hutang itu kan macam-macam, ada lewat bank, ada juga bukan lewat bank. Baik. Boleh nggak Prof kita artikan, keputusan bisnis itu tentu harus diuji parameternya, EBITDA-nya, dan seterusnya yang memang ya berlaku di dalam dunia bisnis atau perusahaan itu kan gitu Prof ya. Betul. Nggak bisa saya dari luar saya sekonyong-konyong bilang nggak butuh ini, nggak bisa gitu ya Prof ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, ada ilmunya, ada parameternya, ada kriterianya begitu Prof ya. Baik. Lalu BUMN ini memutuskan menyewa, ya, menyewa dari pihak swasta, ya kan. Mohon Prof ya terangkan dulu ke kami. Ini terminal BBM atau tangki OTM atau terminal BBM ini masuk infrastruktur padat modal atau enggak, Prof? Oh, padat modal. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan infrastruktur padat modal ini. Jadi kebetulan saya pernah menulis buku ini judulnya Mutasi DNA Powerhouse. Dan saya merindukan Indonesia mempunyai powerhouse. Powerhouse itu lokomotif besar yang menarik di belakangnya. Katakanlah Jepang itu punya Toyota. Katakanlah Amerika punya Coca-Cola. Kalau sekarang Amazon. Ini besar, DNA-nya besar, kemudian bisa menarik perusahaan-perusahaan di belakangnya. Nah, saya juga teringat karena saya pernah menjadi preskom di Angkasa Pura II. Di situ kami juga mempunyai terminal. Ya, Pertamina itu menaruh terminal untuk menjual aftur. Jadi Pertamina monopoli di dalam itu. Nah, kami kemudian membangun pompanya. Itu investasi. Nah, investasinya sangat besar, nilainya itu jutaan dolar. Nah, karena itulah karena kami investasi, kami ingin mendapatkan kepastian. Kalau Pertamina mau ambil, ya kami dapat kepastian dong. Makanya itulah itu yang dikenal dalam bisnis yang cair seperti ini, investasi besar ini, namanya dikenal dengan nama take or pay. Jadi dipakai nggak dipakai harus dibayar, ya, untuk menjamin kepastian market, kepastian pendapatan. Kenapa? Karena kami dibiayai oleh bank. Karena bank itu membiayai, bank kemudian pengen tahu customer siapa. Karena ini ada undang-undangnya. Jangan sampai customernya itu ilegal, ya, jangan sampai ini untuk membiayai atau dipakai untuk kegiatan terorisme, ada fraud dan sebagainya. Bank tidak mau. Jadi mereka harus tahu dulu dan kemudian kita secure marketnya seperti itu. Nah, dalam hal ini Pertamina harus membayar kepada kami. Waktu saya menjadi Angkasa Pura di Angkasa Pura itu membayar jumlahnya sekian, ya, minimum throughputnya berapa, ya, dan kemudian ada kesepakatan harganya berapa per kiloliter begitu. Baik, kembali ke soal tadi padat modal seperti terminal BBM ini, Prof. Ya. Ini kan pemahaman awam kayak kami mungkin berbeda dengan pemahaman dari Prof sebagai ahli ya. Ya. Pertanyaannya, ya, di dalam bisnis, di dalam usaha,
lazim nggak pengusaha itu melakukan pembahasan awal dengan bank dan pemilik proyek sebelum proyek itu berjalan? Lazim nggak, Bro? Oh, itu sangat lazim dan sehat karena dalam bank itu justru akan ditangkap direksinya kalau mereka tidak menjalankan KYC tadi, know your customer. Know your customer itu tidak mungkin didapat hanya dikasih kertas, nih nama customernya adalah PTX. Tidak bisa, saya mesti ketemu dengan orangnya. Iya, iya. Harus ketemu dengan orangnya, kenalkan, Iya, ya. Lalu kemudian dia pengen tahu, kamu benar-benar butuh atau tidak, benar nggak? Jangan sampai seperti dulu, ya. Kalau dulu orang misalnya ingin cari pinjaman dari bank, diundang ke kantornya, dipasang itu foto-foto orang-orang terkenal, jenderal dan sebagainya ditaruh di ruangannya, ya. Bank akhirnya takut dan kasih pinjaman, dan itu fraud tahun 98 kita jebol. Nah, jadi bank mau ketemu dengan orangnya. Benarkah di situ ada orangnya? Jabatan kamu apa? Dipelajari. Dan harus ada kata keluar dari orang itu. Benar kami punya perencanaan membutuhkan ini, seperti ini, dan ini. Baik. Dengan demikian, Bro, jadi pihak bank yang untuk membiayai itu memanggil ya pengusaha dan juga pemilik proyek itu juga kaitannya dengan KYC tadi itu. KYC. Know your, Ya. dan lazim itu ya. Semua sampai hari ini masih berlaku. Justru akan ditangkap direksinya kalau memberikan kredit tapi tidak ada prosedur KYC. Baik, baik. Nah, lanjut ke soal terminal ini, Tom. Kalau sudah dia dalam prosesnya difasilitasi bank, ya. Setahu ahli, dalam tadi karena Prof sudah menyebut terminal juga ya, Angkasa Pura. Ahli, model bisnis terminal BBM, ini kan selalu kita mengenal ya istilah throughput fee. Ya. Ya. Throughput fee ini kan lazim aja disebut ya tulang punggung pendapatan operator terminal dong, Prof. Mohon dijelaskan, Prof. Ya, jadi throughput fee itu dikenakan berdasarkan satu prinsip begitu ya. Jadi fee per liter, per kiloliter itu berapa. Tapi kalau hanya dipakai begitu itu tidak memacu pihak penyewa. Jadi katakanlah hari ini 10 kiloliter, besok cuma 1 kiloliter. Maaf, kami sedang tidak ada bisnis. Tidak bisa begitu. Ya, karena ini investasi. Dan investasi dengan bank pengen lihat pendapatan rutinnya, arus kasnya harus masuk ke bank. Ya, ya. Nah, maka kemudian di situ ada kontrak yang disepakati. Jumlahnya berapa kiloliter minimum yang harus dipenuhi. Jadi katakanlah misalnya perusahaan itu yang berani menyewa mengatakan saya berani 100.000 kiloliter atau 100.000 liter per bulan. Ya, lalu kita sepakati. Walaupun perusahaan ingin menyewanya dengan mengatakan saya mau 200.000 liter. Ya, tapi saya cuma mampu 100.000 liter. Oke, harga berbeda dong. Harganya berbeda, kan persoalannya di kontrak dan di harga. Kalau Anda beli banyak, harga bisa lebih murah. Kalau kalau Anda volumenya turun, ya kita tinggal naikin harganya, kan begitu. Baik, baik. Itu ketentuannya, tapi harus dipenuhi. Kalau tidak dipakai sekalipun harus dibayar sesuai dengan kontrak. Kontraknya 100.000 liter, ya 100.000 liter itu dibayar. Walaupun dipakainya hanya 60.000 liter. Dia harus bayar 100.000. Baik, balik lagi ke kelaziman nih, Prof. Ya. Di dalam dunia bisnis, ya, mengenai skema minimum throughput atau take or pay tadi yang Prof sampaikan tadi, itu lazim nggak untuk menunjukkan atau menjaga kelayakan finansial project? Atau hanya berlaku di kasus ini? Atau semua nih begitu? Mau di Arab kek, mau di mana? Ini kan yang yang dipraktikkan atau bagaimana, ahli? Ya, dalam hal tertentu bahkan perusahaan itu menyewa konsultan untuk menghitung. Ya, ya. Sehingga kemudian mereka bisa mengatakan, ini berapa ratus ribu liter, ya, kemudian harganya berapa begitu. Mereka bisa kasih rekomendasi. Lalu tahap berikutnya negosiasi tentunya. Jadi lazim sekali ya perusahaan melakukan hal seperti itu. Hanya saja kalau di BUMN ini kan lebih rumit, lebih repot sekali. Ya, kadang-kadang kita harus membayar konsultan ini, konsultan itu, minta pendapat ini,
kita minta pendapat Jamdatun, itu pun tidak cukup, kita minta lagi. Rata-rata direksi itu takut, pengusaha pun bekerja sama dengan BUMN hari ini takut semuanya. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi minta surat lagi ke KPK, KPK nanti rekomendasinya apa untuk pencegahan. Tanya lagi sama BPKP, BPKP kasih saran apa. Ya, cuma hari ini yang pengusaha harus hati-hati, ini perlu kita ingatkan ya. Seringkali tidak konsisten rekomendasi dari badan-badan pemerintah sekalipun. Untuk proyek yang sama, ganti orang atau orang yang sama, seringkali tidak konsisten. Hari ini dikatakannya boleh lakukan ini, besok ke depan lakukan ini. Ini yang menjadi kerumitan dalam berbisnis. Jadi pengusaha itu menanggung risiko yang sangat besar dari ketidakpastian ini. Baik Prof, saya langsung beralih ke soal ya, exclusivity impact on operator risk. Ya. Kami pihak yang punya terminal, Prof. Okay. Terminal BBM Merak. BUMN sudah kontrak dengan kami, minta eksklusif. Oke. Nggak boleh nampung ya dari pihak swasta lain atau perusahaan lain. Ya. Yang kami tanyakan, implikasinya terhadap ya bisnis kami itu di dalam dunia bisnis apa, Prof? Ya, kalau kita hanya jadi eksklusif itu kan artinya hanya dipakai oleh satu perusahaan penyewa. Berarti di situ terminal itu tidak boleh dipakai oleh kendaraan yang lain, oleh perusahaan yang lain. Jadi kita misalnya saya dengan Bapak dan Bapak itu satu-satunya pembeli saya. Saya pun menanggung resiko karena hanya satu. Begitu Bapak nggak bisa bayar, ini juga perlu diketahui oleh Bapak-Bapak sekalian. Bahwa berbisnis dengan pemerintah itu di atas kertas itu jaminan, tapi pemerintah itu seringkali tidak membayar atau lama membayarnya. Ya, utangnya lama, jadi kita harus mempunyai payung cadangan. Tapi kalau eksklusif, kami tergantung sama satu orang itu. Begitu dia nggak punya kondisi keuangannya terganggu, dia tidak bisa bayar, tapi namanya BUMN kan harus jalan terus itu. Nah, berarti saya menanggung resiko di kalau satu. Oleh karena itu kalau saya sebagai pengusaha yang cerdik, saya pasti akan minta kompensasi dan itu wajar dalam bisnis itu. Kompensasinya apa? Kompensasinya adalah kepastian. Saya minta ya minimum throughputnya sekian, begitu. Karena kalau saya misalnya bisa buka, misalnya di Indonesia ini terminal, katakanlah terminal BBM tadi, ya, saya bisa buka untuk perusahaan Shell, AKR dan sebagainya, begitu. Mereka juga masuk di sini. Kalau di sini kosong saya bisa jual ke sini. Tapi karena Bapak kontrak sama saya, maka saya katakan boleh Bapak mau sama saya. Maka minimum throughputnya harus sekian. Jadi saya punya kepastian. Pengusaha kan selalu mencoba mengatasi hal-hal seperti itu. Dan itu praktek bisnis yang berlaku bukan hanya di sini. Mau kita di Singapura, mau kita di Jepang, mau kita di Amerika, itu begitu aturannya. Baik. Terima kasih, Prof. Nah, lanjut ke soal ini, Prof. Ya. 2,9 triliun dibilang merugikan akibat penyewaan karena nggak dibutuhkan. Tapi saya nggak nanya ke situ. Yang saya tanya, Prof, berdasarkan keahlian Prof ini, ya, untung atau marginnya punya tangki ini wah atau bagaimana, Prof? Tolong jelaskan, Prof, ya kan. Usaha seperti ini volumenya besar tapi marginnya tipis. Ya, itu sudah hukum alam, ya. Siapapun yang kalau cari volume marginnya tipis, ya, resikonya besar. Jadi itu sudah terjadi seperti itu. Lalu kemudian kalau kita, ini juga penting sekali ya. Ini penting sekali, saya sudah mengedukasi lewat program-program yang saya miliki, lewat pendidikan, lewat ngobrol-ngobrol di tempat saya, yayasan saya melakukan itu tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan. Saya sering komplain, ya, kerugian negara jangan direduksi menjadi kerugian perusahaan. Karena kalau kerugian negara itu kita mengukurnya pakai ekonomi makro namanya, begitu. Kalau mikro lain lagi. Saya PhD saya adalah economics. Saya belajar makroekonomi. S1, S2 saya adalah bisnis dan manajemen. Saya mendalami itu. Jadi oleh karena itu ketika kita melihat satu kerugian itu kita harus hati-hati. Karena benarkah semuanya kerugian? Tadi pagi saya membaca, saya lihat di televisi. Pak Bahlil
dengan bangga menyebutkan telah masuk satu kapal. Indonesia produksi minyak, diambil dapat minyak dari Aljazair, datang tadi pagi merapat. Nilainya itu adalah 1 juta barrel gitu ya. Itu minyak mentah masuk ke Cilacap. Tapi poinnya adalah kita ini sekarang sedang menghindari ketergantungan dari negara-negara pengecer. Karena beli dari pengecer itu mahal begitu. Selama ini saya pernah riset pada waktu saya bikin buku ini. Saya riset tentang trading company di Singapura. Saya hubungi sekitar 20-an gitu trading company di sana. Saya jadi tahu kenapa di situ kita membeli minyak dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Bedanya tuh $2 sampai $3 per barrel. Sekarang kalau misalnya kita punya terminal besar, kita bisa datangkan minyak itu langsung dari pasar, dari produsennya. Itulah yang Pak Bahlil lakukan di Aljazair, minyak mentah untuk pergi ke kilang. Kalau kita punya terminal di sini, dan itu harus punya terminal dengan kapasitas tertentu, daya timbunnya besar, maka kita bisa mendapatkan keuntungan ya $2 sampai $3 per barrel. Hitung saja saudara 1 tahun berapa dapat keuntungannya. Karena kita menggunakan terminal yang besar, karena kita mempunyai kapasitas yang besar. Jadi untuk melakukan efisiensi itu kan ujungnya keuntungan. Bisa kita konversi menjadi keuntungan. Ya, keuntungan itu salah satunya didapat dari efisiensi. Jadi ada terminal yang makanya ini infrastrukturnya penting sekali. Laut dalam, jetinya harus panjang, kapal yang bisa masuk. Ada kapal besar dan kapal kecil, bisa langsung kita kirim. Indonesia ini kan the largest archipelago in the world. Dan tentu ini memerlukan armada laut yang kuat begitu. Tapi selama ini pelabuhan-pelabuhan kita, terminal kita yang ada tuh kecil-kecil. Kecil-kecil sehingga Singapura beruntung dari situ. Singapura kaya raya dari minyak. Karena dia ecer. Jadi dia beli katakanlah 2 juta barrel, dia punya terminalnya. Lalu masuk ke Indonesia dia bilang, Anda kan gak punya terminal yang kapasitasnya besar. Ya sudahlah saya kirim kecil. Masuk Tanjung Priok bisa. Tapi Anda hanya bawa katakanlah 50.000 barrel, 20.000 barrel begitu masuk. Katakanlah demikian ya. Jadi harganya ya $3 lebih mahal. Nah ketika kita beli langsung kita dapat keuntungan. Tinggal dihitung aja dapat keluarnya, dapat pendapatannya berapa, sewa terminalnya berapa. Itulah keuntungan. Jadi jangan selalu dilihat kerugian. Dari rugi yang mana itu semua harus kita hitung. Rugi ini, rugi itu, terus kemudian pendapatannya masuk bagaimana. Prof, terima kasih. Saya lanjut ke yang Prof bilang tadi, infrastruktur penting gitu ya. Ya. Nah ini kan di dalam dunia bisnis ada istilahnya logika aset usaha yang kritis. Tuh. Ya. Ya, critical business asset logic. Ya. Ya. Pertanyaan kami, ketika ada aset usaha yang kritis, apa perlakuannya sama dengan fasilitas umum biasa ya? Lalu ya harus ikut tender. Ini kaitannya nanti dengan proses pengadaan. Ketika itu bisa dikategorikan sebagai critical business asset, tentu pihak perusahaan BUMN ini bisa menunjuk langsung dong. Mohon dijelaskan, Prof. Ya kalau peserta tendernya hanya ada 1, kita kan hanya berpura-pura kalau bikin tender. Ya kan? Sudah tahu kita diuntungkan situ. Ya, maka kita harus berani melakukan judgement di situ. Ya tinggal diargumentasikan saja bahwa ini adalah memang critical asset. Apa yang menjadi critical uniknya dia? Tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Terminal memang ada banyak di Indonesia. Kayak tadi saya sebutkan, terminal kontainer, non kontainer, ada lagi yang jetinya tidak bisa langsung merapat, ya. Nanti harus dipecah di laut, ya, ongkosnya lebih mahal begitu konsekuensinya. Tapi begitu kita punya satu terminal yang kapal besar bisa langsung merapat di sana, terus kemudian bisa langsung diangkut ke kapal-kapal lain, ya, itu kita menghemat cukup besar dan hanya ada 1 unik di situ, ya kita membandingkan dengan Singapura. Singapura suruh ikut tender kan nggak mungkin. Kalau sudah ada 1 di negara kita tinggal hitung. Cost benefit analysisnya itu saja sudah cukup sebetulnya. Cost and benefit analysis ini Prof Ya. ya. Ada data Prof dengan ya kriteria ataupun spesifikasi yang dimiliki oleh OTM. Saya kasih contoh aja lah.
JT-nya misalnya berkapasitas 110.000 deadweight ton. Besar itu. Ya. Lalu bisa backloading, Ya. kapal-kapal diantar lagi, lalu didistribusikan ke pulau-pulau, ya. Nah, dalam konteks tadi, cost and benefit analysis tadi, ini kapal besar bisa impor dari Timur Tengah, ya, tanpa melewati hub kayak Singapura tuh. Ya. Ditaruhlah ke OTM, Ya. ya. Nah, terungkap juga data bahwa hanya OTM yang swasta yang memiliki, ya, tangki untuk impor. Yang lain memang punya Pertamina, Prof, tapi kurang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita, ya, bisa menilai bahwa dengan adanya terminal ini lebih efisien, ya, lebih untung ketimbang kita ngambil eceran dari Singapura. Metodologi apa yang bisa kita gunakan, Bro? Oh, itu sangat mudah. Mudah sekali menghitungnya gitu ya. Anak SMA juga bisa menghitung itu. Jadi kita hitung saja 1 tahun itu berapa yang kita import, yang kita taruh di terminal itu. Tadi kan saya katakan kalau menurut data itu selisihnya 2 sampai 3 dolar per barrel. Katakanlah kita berapa per tahun itu hitung ya. Katakanlah selama 10 tahun itu kita menghitung sekitar berapa ya, sekitar 300 juta dolar begitu, 300 juta barrel begitu ya. 300 juta barrel kita selama 10 tahun kita pakai terminal itu ya, 300 juta barrel dikali 2 dolar. Kali 2 dolar aja. Berarti 600 juta dolar kita dapat penghematannya selama 10 tahun. Sekarang sewanya berapa? Ya, terminal itu kasih sewa berapa? Kalau terminal itu kasih sewa katakanlah berapa? 100 juta dolar per tahun, mati kita. Itu rugi, bodoh kita ngambil keputusan itu. Tapi kalau dia kasih sewa katakanlah 10, 20, 25, 30 juta ya, atau 25 juta dolar per tahun gitu. Kita keluarin 250 juta dolar. Ya, kita dapat tadi 600 juta dolar. Kita masih surplus. Ya, tinggal dihitung, tentu ada mekanismenya, ya, evaluasi proyeknya, nilainya ini ya gimana. Kita masih untung dan masih ada untung lain lagi karena terminal itu tadi di mana? Di Merak gitu. Merak itu kan lokasi strategis. Lokasi strategis, bisa ke Sumatera, bisa ke Jawa ini. Ini penduduknya banyak, demand-nya besar, industrinya besar di sini. Ya, berarti kita bisa menghemat freight-nya, bisa menghemat pengirimannya ke sana. Sekarang bayangkan kalau kita taruh di pelabuhan-pelabuhan yang kecil-kecil, 2 dolar lebih mahal, ya. Terus sewanya kurang lebih juga sama, begitu, ya. Atau lebih murah, tapi kan kita perlu banyak terminal. Terus kemudian tidak bisa langsung dibawa pakai kapal, ya. Harus dibawa dulu ke darat pakai truk, dari truk balik lagi ke kapal di pelabuhan lain. Bayangkan coba negara ini ruginya seperti apa. Itulah yang saya tulis dalam buku ini. Kita memerlukan kualifikasi DNA dan kita memerlukan pengusaha-pengusaha yang mendorong agar perusahaan seperti Pertamina, ini case study-nya Pertamina, agar bisa menjadi lebih efisien begitu. Kalau Pertamina tidak sanggup sendiri investasi, harus ada pihak lain yang digandeng. Kita harus mengirim signal agar swasta invest di situ. Prof, ini minta pendapat ahli nih. Terminal OTM itu disita, sudah disita. Ya. Setelah disita masih dioperasikan, Artinya masih dibutuhkan. digunakan. Ya. Karyawannya pun karyawan OTM juga. Ya. Sampai hari ini masih operasional. 24 jam. Lebaran, Natalan harus karena BBM ini kan terminal. Pertanyaannya pandang ini. Bisa kita bilang, oh 2014 nggak dibutuhkan, ya di tahun depan dibilang ya butuh, hari ini butuh. Dalam konteks keahlian ekonomi bisnis itu gimana, Prof, memandang memberikan penjelasan? Ya artinya kan itu tetap dibutuhkan. Ini kan ketahanan energi, nggak boleh berhenti. Ya 1 hari saja minyak tidak masuk ke Lampung atau ke Medan,
goncangan nasional itu, ekonomi berhenti di kota itu. Energi ini kebutuhan hajat hidup orang banyak, harus dijaga. Dan kemudian kalau tetap dijalankan, artinya cost-nya kan masih sama dikeluarkan. Tapi kalau misalnya itu dijalankan orang-orang yang tidak kompeten, itu cost-nya bisa naik. Nanti kita bisa lihat itu, ya. Kita bisa lihat setahun 2 tahun ke depan, jangan-jangan ditangani oleh orang yang tidak tepat, yang tidak ahli, yang tidak mengerti, ya. Itu jangan-jangan cost-nya 2 kali lipat itu nanti malah lebih besar. Kalau di tangan orang yang tidak tepat. Jadi itu menandakan bahwa ini tetap dibutuhkan. Ya, tetap dibutuhkan. Dan memang Indonesia harus menjaga ini masalah sensitif energi ini. Kalau kita kaitkan dengan keputusan pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian SDM yang memberikan satu keputusan bahwa terminal OTM ini sebagai objek vital nasional, itu maksudnya kaitannya itu strategis juga. Antara lain itu. Antara lain itu. Tentu juga harus dijaga secara fisiknya karena ini perawatannya mahal dan strategis. Begitu itu terhambat, sewa kapal kan jalan terus. Baik. Kapal datang ke sini mau ditaruh di mana minyaknya? Iya. Dia perlu terminal yang efisien yang cepat. Kenapa Singapura unggul? Karena dia mempunyai fasilitas-fasilitas seperti ini. Ya. Cepat dia masuk kapal, cepat keluarnya juga cepat. Ongkosnya jadi lebih murah. Ya artinya kan memang kebutuhannya kan real, nggak ngada-ngada Prof. Karena kita harus impor tuh 600.000 barel itu naruhnya di mana kan pertanyaannya itu ya Prof ya. Baik. Kalau begitu saya masuk lagi ke soal data ini. Kerjasama terminal ini, sewa ini sudah melewati proses dimuat dalam RKAP. Ya. Dimuat dalam RJPP. Ya, ada komite pengadaan, ada persetujuan direksi BOD. Ya. Nah, pertanyaannya, kami kan pihak swasta ini, Prof. Ya, nawarkan nih. Dari sisi kita geser, setelah ada RKAP, RJPP dan seterusnya itu sebenarnya sudah mencerminkan tata kelola perusahaan itu baik atau bagaimana, Prof? Ya sudah cukup. Dengan adanya data-data itu, mau apa lagi? Ya. Yang ada tinggal nanti orangnya berani atau tidak ngambil keputusan. Baik. Ya kalau kejadian-kejadian seperti sekarang ini, orang jadi nggak berani ngambil keputusan semuanya. Hari ini saya khawatir. Saya guru besar di Fakultas Ekonomi, Pak Patra. Ya. Saya sangat khawatir. Karena saya mengajarkan mereka bisnis yang benar begitu. Tapi sekarang banyak orang takut melakukan ini. Baik. Sekarang kita geser, Prof ya, ke soal kapal, karena kami dituduh dua ini, sewa tangki dan sewa kapal. Ya. Ya. Nah ini terkait dengan kapal ini, Prof. Ya. Ada data selalu disampaikan, lalu di undang-undang pelayaran itu juga ada yang namanya prinsip atau asas kabotas. Ya. Ini ada undang-undangnya. Ya. Di dalam proses pengadaan ada tuduhan ya, yang namanya menambah klausul berbendera Indonesia dan kebutuhan domestik itu ya, itu perbuatan yang salah itu katanya. Nah pertanyaan saya yang pertama, dalam praktik bisnis pengapalan pengangkutan di negara-negara lain apakah dia memprioritaskan kapal asing atau justru dia melindungi kapal-kapal milik benderanya sendiri, Prof? Pertama, tidak sebuah negara melakukan ini. Ya. Apalagi negara yang tidak punya laut. Ya. Ya, Swiss tidak melakukan ini karena dia tidak punya laut. Ya, jadi negara yang keadaannya punya laut, dia mempunyai sistem kabotage, yang artinya kapal-kapal yang boleh ngangkut sewa, ya, untuk ngangkut barang itu harus berbendera negara tersebut. Ini adalah asas kedaulatan, ini adalah asas keamanan nasional. Dan juga untuk melindungi pengusaha pelayaran nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan buat penduduk masyarakat dan pelaut-pelaut di negara itu. Karena negara kelautan. Dan Indonesia adalah the largest. Negara yang menerapkan ini Amerika Serikat, Uni Eropa diatur bersama-sama. Lalu kemudian Cina, Jepang, Brazil itu menerapkan semua. Bahkan sangat ketat. Amerika itu ada Jones Act ya, yang mengatur itu. Sangat ketat aturan itu.
Ya, dan itu bukan hanya sekedar untuk melindungi pengusaha, tapi juga untuk menjaga kedaulatan. Harus berbendera dari negara tersebut. Kalau enggak semuanya berbendera Yunani yang di sini. Ya, jadi keamanannya pun diragukan. Jadi semua harus berbendera negara tersebut. Dan itu setiap kali ada kegiatan-kegiatan seperti ini selalu kita ingatkan. Ya, pasti kalau Anda berbisnis seperti ini, pasti dalam tender itu harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan, itu melanggar undang-undang pelayaran. Ada undang-undang pelayaran, asas kabotage itu berlaku. Memang ada keluhan, kalau begitu jadi mahal dong. Ya begitulah karena ada kepentingan keamanan nasional. Ada kepentingan yang lebih besar dan itu berlaku di banyak negara yang punya laut. Kelautan, begitu aturannya. Nah ini pertanyaan awam lagi nih Prof ya, mohon izin Prof. Dari aspek bisnis, dari penilaian bisnis, ya, dari keilmuan bisnis, BUMN menyewa kapal yang berbendera Indonesia, yang bisa impor ya dari Timur Tengah, dari Afrika. Selain itu, karena dia berbendera Indonesia, tentu dia bisa digunakan juga untuk mengangkut ke port pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri. Kan gitu. Bagus lah. Ya justru itu Prof. Makanya saya mau tanya pendapat ahli. Kalau kita impor memakai bendera asing, begitu dia sampai di Indonesia dia hanya stop dia satu port. Ya, bongkar udah selesai. Pertanyaannya Prof. Mana yang lebih efisien dan mana yang lebih menguntungkan dari segi data tadi Prof? Ya yang menguntungkan pasti yang bisa kita pakai kemana-mana sekaligus. Lebih fleksibel, lebih mudah. Nah ini sebelum nanti sedikit mungkin ada tambahan dari rekan Prof ya. Pertanyaan saya Prof. Selalu bisnis judgment rule atau keputusan bisnis itu kan Prof. Itu kan mestinya dilihat pada waktu dia diambil kan Prof. Karena kalau nanti diambilnya 2014 dinilai dari sekarang ya, lalu sewa kapal katanya pada waktu itu ya kan harganya kan mungkin berbeda-beda kan Prof ya. Dari aspek fairness boleh nggak kita menilai keputusan bisnis yang pada saat itu misalnya memang pada saat itu dibutuhkan, memang pada saat itu sudah ada RKAP, RJPP, komite pengadaan ya, lalu karena mungkin sekarang kita udah ya kan ada infrastruktur yang lain, wah itu nggak butuh karena ini tangki yang kita mau bangun udah mau jadi. Nah, gimana Prof melihat itu? Selalu harus melihat konteks. Nah. Ya, konteks sama seperti kita baca kitab suci. Kita harus lihat juga kan zamannya apa, keadaannya seperti itu bagaimana. Kalau konteksnya dilepaskan, ini memang menjadi kacau ini. Ya, pada masa itu konteksnya begitu, itu harus ditempelkan dengan konteksnya. Supply demand-nya bagaimana pada masa itu. Pada masa itu aturannya bagaimana. Kita tidak bisa menggunakan aturan sekarang yang berlaku pada saat masa lalu yang aturannya belum ada. Ya, harganya juga harus mengacu pada saat itu. Jadi konteksnya yang harus kita lihat. Karena konteksnya tadi Prof, ini juga bergeser ke sewa kapal Prof. Ya. Bisa nggak Prof, saya negara bahkan ya itu memutuskan harga sewa kapal Prof, atau kita harus mengikuti ya market price publication Prof. Tahu Prof atau di dalam bisnis? Nggak boleh dong perusahaan menerapkan sendiri, harus ada market price. Jadi itu harga itu semua ada standarnya. Yeah. Dulu Indonesia menerapkan semaunya sebelum reformasi. Yeah. Makanya kemudian sekarang kita mengenal istilah namanya means of Platts ketika menetapkan harga minyak. Karena itu harga diukur supply demand pada hari itu. Hari ini orang tender berapa, hari ini orang beli berapa. Terus kemudian dengan simulasi komputer keluar angkanya, harus transparan. Tidak bisa sembarangan. Ditaruh ada di Singapura, ada di Timur Tengah satu, ya. Itu kemudian di Hong Kong ada, di beberapa tempat yang untuk menjawab regional.
Sama juga sewa kapal, ada market price-nya. Ya kalau misalnya kalau tidak kan terjadi peralihan, perpindahan, orang yang dari Hong Kong semuanya pindahin kapalnya semua ke Indonesia, ganti bendera Indonesia semuanya. Ya kan seperti itu biasanya. Pemiliknya orang asing, benderanya di Indonesia, kan bisa begitu terjadi. Ya. Pindahin semua sehingga kemudian tapi di sini jadi mahal. Begitu kapal penuh terjadi hukum keseimbangan, harga turun lagi, kapal banyak di sini turun lagi. Jadi itulah indahnya mekanisme pasar kalau kita belajar teori ekonomi. Selalu terjadi keseimbangan. Kita nggak bisa, negosiasi bisa, ada terms and condition. Ya, misalnya kenapa sih orang bisa jual ke pemerintah lebih mahal daripada jual ke swasta? Bisa terjadi. Karena tadi berada di daerah yang katakan tidak stabil, pemerintah bayarnya terlambat, ada proses pengambilan keputusan yang panjang, harus bayar bunga bank dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Baik, masih soal kapal ini Prof. Ya. Karena dua dakwaan tadi ini untuk Pak Dimas kapal ini Prof. Sudah ada jadwal harus angkut ya minyak mentah. Ya. KPI pada saat itu kilang Pertamina International minta untuk dicarikan ke Pertamina International Shipping. Jadwalnya sudah ada ini Prof. Ya. Kami juga tahu ada data, kalau pengangkutan ini tidak sesuai jadwal, maka ada biaya penalti, demurrage, dan seterusnya. Ya. Ternyata kapal yang diminta atau direncanakan itu ukurannya Suezmax. Ya. Pada waktu itu sebagaimana tadi keterangan Prof, itu udah ada harganya Prof, nggak bisa kita nawar semaunya kita sendiri kayak nawar nyewa Avanza Prof. Pada waktu itu 10 juta harga pasarnya. Maka ada inisiatif mencari alternatif. Ukuran kargonya sama, ya. Dapatlah informasi dari pihak swasta ini Pertamina ini. Ya, karena Pertamina nanya dong, istilahnya kan market sounding atau cari informasi, ada nggak yang punya tahu informasi soal kapal? Ini jadwalnya udah ada nih. Singkat cerita ahli, dapatlah kapal ukurannya very large, VLCC. Karena dia besar, maka muatannya co-loading. Ya kan? Ada muatan kita, ada muatan pihak lain yang sandar di Thailand. Ya. Sama-sama dari Afrika Barat ini Prof. Jadwalnya tepat. Ya, tujuan kita tercapai. Masuk itu minyak mentah, harganya Prof cuman 5 juta. Separohnya bagi Separohnya. Lalu ada data katanya. Harga perkiraan, estimasi apapun istilahnya gitu ya, estimasi kah, perkiraan kah, OE kah, katanya ya mestinya dapat 7 juta. Ya. Nah, karena ini kolot, Prof, ya, harusnya dibagi lagi dong. Sehingga 5 juta masih kemahalan katanya, Prof. Nah, pertanyaan kami, intinya ketika perusahaan mencari alternatif lebih murah dalam praktik bisnis kan wajar dong. Gimana, Prof Ali? Iya, kalau kita pernah lihat kapal VLCC atau kontainer itu, maka kita akan mengerti. Di dalam kapal itu bukan berarti semua bagian bawahnya minyak rata begitu. Itu ada sekat-sekatnya. Jadi dengan demikian maka itulah yang kita bisa lakukan. Bisa kita co-sharing. Ya. Ada minyak kita di bagian yang sini, ada minyaknya untuk ke negara lain atau ke perusahaan lain. Atau ke pelabuhan lain. Bisa kita lakukan seperti itu, kita bawa. Sebetulnya tinggal dilihat begitu. Kalau tadi angka 10 juta dolar sewanya dibagi 2 negara. Berarti kan negara lain, kalau kita dikenakan 5 juta, berarti kan negara lain juga 5 juta. Sekarang kalau misalnya negara lain bayar 5 juta, kita bayar 3 atau 4 juta dolar begitu ya. Atau berapa 7 juta dibagi 2 ya. Karena 7 juta kita bayarnya jadi 3,5 juta aja ya.
sedangkan negara lain bayarnya 5 juta. Ya kita nggak dapat sewa, kita nggak dapat kapal, dia akan cari yang lain. Itu hukum ekonomi begitu. Ya, Bapak narik taksi, ya taksi ini bisa co-sharing begitu. Apa sih istilahnya tuh yang bisa ramai-ramai, kan ada kan tuh, ya. Gojek, Grab punya itu, Gokar tuh punya itu. Ramai-ramai. Yang ini bayar 100.000, ya. Tujuan sama, kurang lebihnya deket. Masa yang ini bayar cuma 1.000 atau bayar 5.000 atau 50.000? Ya, yang ini komplain nggak dapat. Dia bilang nggak, kalau kamu nggak mau bayar begini tarif saya jauh dekat sekian. Kalau nggak mau ya sudah, saya ambil yang lain. Yang lain yang masuk begitu. Apalagi kebutuhan ini kan migas ini kan kebutuhan dunia setiap hari. Ya, pembelinya banyak sekali. Kecuali pembelinya ini monopoli, nggak ada lagi yang beli. Cuma dia yang beli begitu ya. Saya menentukan harga dalam teori ekonomi itu disebutnya price maker. Kita yang memutuskan gitu kalau monopoli. Kalau kita belajar teori ekonomi itu ada kurva-kurvanya begitu ya. Jadi berapapun supply-nya ya, saya hanya mau beli harga sekian. Kalau nggak mau ya sudah, kita cari yang lain. Karena kita cuma tunggal, sedangkan yang nawarin banyak. Begitu. Ya nawarin banyak begitu ya. Ada beberapa ini pihak begitu. Ya, kita dengan enak tinggal tunjuk-tunjuk begitu. Begitu. Baik Prof, ini mau istilahnya mau menjadi satu penarikan kesimpulan Prof ya. Ya. Intinya Prof, ketika direksi, ketika sebuah perusahaan, ketika sebuah usaha itu mengambil keputusan bisnis, untuk bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini bisnis judgment rule-nya nggak bagus nih. Ini bisnis rules-nya justru malah menguntungkan negara. Ya. Kami mau catat apa saja yang perlu diperhatikan supaya enggak besok-besok orang bilang, wah ini salah nih, wah ini ngaco nih. Nah, apa aja Prof? Mulai dari yang pertama Prof. Yang pertama tentu saja adalah tidak ada one size fit for all. Ya, karena setiap bisnis punya karakter yang berbeda, supply demand-nya tidak sama, ya, pelakunya tidak sama, kita harus hati-hati dalam melihat itu. Yang kedua, kita kalau sudah dilakukan dengan pengambilan keputusan yang disebutkan tadi, tata kelolanya. Tata kelolanya ada di RKP, RKAP ini berasal dari RJPP, kemudian sudah dibentuk komitenya, sudah diputuskan, jalankan. Harus berani ngambil keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat cost benefitnya. Yang keempat, lakukan tender. Tapi kalau hanya ada satu dan unik, itu bisa langsung kita, biasanya ada peraturan tuh, ada ketentuannya. Ya, BUMN punya ketentuannya, boleh melakukan penunjukan langsung. Ini seringkali kita kerancu, kita berpikir tender selalu lebih baik. Banyak orang yang tidak sadar juga tender aja banyak orang ngatur, ya kan? Itu kan sudah rahasia umum, ya. Termasuk kita bicara LKPP, ada itu cara-caranya orang bisa melakukan. Tapi kalau sudah satu, efisien tinggal hitung cost benefit analysisnya, ya. Kita ada saving nggak di situ, ada manfaatnya nggak di situ. Lalu kemudian jangan lupa. Ketika kita melayani bisnis seperti ini, tidak cukup hanya melihat uangnya. Kita juga harus lihat keuntungan secara psikologis bahwa minyak ada. Ya, dulu zamannya senior-senior saya menjadi menteri-menteri ekonomi, mereka tuh sering tuh sewa truk dari pasar induk, bawa beras malam sore hari diturunin di satu pasar, hanya untuk menenangkan masyarakat bahwa beras itu ada. Tunjukin beras turun di sini. Walaupun tengah malam diangkat lagi sama mereka pada zaman itu. Untuk supaya rakyat tenang, harga beras tidak naik begitu. Jadi dalam hal ini ketersediaan itu penting sekali, ketahanan itu penting sekali. Ada untung psikologis ketika minyak tersedia di berbagai kota. Itu mendorong penurunan inflasi, ekonomi jadi stabil, politiknya jadi stabil, antrian berkurang, ya, dan daya saing ekonomi kita membaik. Itu harus dihitung begitu, manfaat-manfaat itu. Lalu kemudian juga tentu kita harus melihat ketika keputusan-keputusan diambil, kita juga harus lihat impact-nya. Ya, semua itu harus kita pertimbangkan. Ya. Ini saya konfirmasi aja. Jadi untuk menentukan ini sudah masuk maghrib. Oh. Jadi kita skors dulu untuk kita sholat maghrib. Kemudian nanti akan kita lanjutkan jam 7:10. Gitu ya. Saudara ahli, izin bertanya.
Menurut saudara ahli, bisa dijelaskan nggak apa itu yang namanya owner estimation atau kita sering dengar dengan kata OE? Apakah dapat dijelaskan kepada kami, saudara ahli? Ya, jadi setiap kali kita akan melakukan tender, biasanya ada owner estimation, ya. Jadi ada perkiraan yang internal begitu ya, yang menjadi acuan di antara panitia tender, ya bukan menjadi milik publik. Baik. Menurut ahli, apakah OE itu bisa berupa rentang atau range sifat bentuknya? Apakah atau harus angka pasti atau bisa berupa rentang atau range? Dalam kondisi tertentu bisa dalam bentuk range, ya, dan itu menjadi lebih leluasa bagi peserta tender untuk bagi panitia lelang untuk memilih, ya, untuk kemudian bisa melihat pada titik mana, karena kalau tender sudah diumumkan pemenang masih ada ruang untuk negosiasi. Untuk ruang negosiasi ya, Ya, tujuan ruang itu ya. negosiasi, ya. Baik, itu lazim menurut ahli, bahkan di BUMN itu lazim menggunakan Oh, OE. lazim, sangat lazim, ya. Dan apabila sebuah penawaran itu sudah masuk ke dalam rentang OE, menurut saudara ahli apakah penawaran tersebut dapat dikatakan sudah masuk anggaran atau sah lah boleh dibilang begitu? Sepanjang ada upaya-upaya untuk negosiasi. Ya, karena tidak mungkin satu angka kita terima begitu saja. Dulu sebelum reformasi, ya kalau kita berbisnis dengan pemerintah itu enak sekali, pemerintahnya nggak nawar. Tapi setelah reformasi, setelah belajar lebih ketat, ya kami juga yang mengajarkan mereka negosiasi, selalu harus ada ruang untuk negosiasi. Jadi itu yang penting untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ada satu angka diterima begitu saja, itu biasanya mencurigakan. Jadi memang harus ada ruang untuk negosiasi. Jadi negosiasi dilakukan itu sebagai wujud dari panitia lelang yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Dari saya sekian, Yang Mulia. Ada ditambahkan? Cukup? Tidak ada? Ada sedikit Yang Mulia. Ya, silakan. Saudara ahli, tadi saudara ahli sempat menyebutkan mengenai kerugian negara itu harusnya dihitung secara makro. Ya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, bisa tolong saudara ahli sedikit elaborasi apa yang dimaksud dengan dihitung secara makro tersebut? Jadi kalau kita menghitung secara mikro itu artinya perusahaan. Ya, makro itu artinya kita melihat dampak atau impact secara menyeluruh bagi nation, bagi suatu bangsa. Ya, jadi impactnya itu dalam teori ekonomi termasuk di dalamnya misalnya adalah efek multiplier. Jadi misalnya karena kita buka jalan dari sini ke sana, tadinya orang naik sepeda jauh, pisang tidak bisa dijual, hasil bumi tidak bisa dijual, banyak busuk. Tapi sekarang dengan jalan dibuka itu menjadi kesejahteraan meningkat, ya, pendapatan pajak meningkat. Jadi bukan dari perusahaannya, tetapi adalah efek secara tidak langsung karena adanya satu bisnis yang dilakukan atau satu infrastruktur yang dibangun. Akibatnya maka katakanlah dalam hal ini, dalam topik yang kita bicarakan, maka harga energi menjadi terjangkau, tersedia, ya, kegiatan ekonomi di berbagai daerah bisa berjalan, dan seterusnya. Jadi ketersediaan dan sebagainya. Jadi di situ ada impact-impactnya, dan kemudian pelaku usaha bisa membayar pajak yang misalnya menerima produknya dan seterusnya. Saya ingin bertanya juga, mungkin ya sedikit simpel. Lantas apakah apabila katakanlah dalam satu tender, katakanlah ada satu syarat yang terlambat gitu, yang kemudian disusulkan, itu merupakan permasalahan mikro atau makro? Mikro. Baik. Cukup Yang Mulia. Ya. Cukup? Sedikit Yang Mulia. Oh iya, silakan. Pak Prof. Ghazali, tentang masalah ketahanan energi nasional, itu kan memang mengharuskan adanya ketersediaan energi ya, artinya memang harus terjaga kebutuhan energi, khususnya kalau BBM itu dengan Pertamina tentunya.
juga termasuk akses kepada masyarakat supaya bisa dijangkau masyarakat dan juga dengan harga murah gitu. Nah, sementara kan banyak hal yang Pertamina itu masih harus sewa atau kerjasama dengan pihak swasta. Apakah sebetulnya pengetahuan dari ahli dan juga pernah jadi konsultan di Pertamina itu memang secara bisnis umum seperti itu atau harusnya dipaksakan Pertamina mengadakan sendiri? Belakangan memang ada kecenderungan BUMN pengen mengerjakan apapun sendiri. Ya, sebetulnya itu bertentangan dengan prinsip sebagai agent of development. Karena justru dengan menjadi powerhouse bisa menghidupkan sektor-sektor lain. Modalnya bisa dipakai secara lebih efisien untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Dengan melibatkan pihak swasta justru itu menjadi bagus karena pihak yang menikmati kue pembangunan atau kue ekonomi itu menjadi banyak, ya bisa menjadi lebih efisien. Dalam banyak hal swasta justru lebih efisien karena pengambilan keputusannya cepat, kemudian mereka memiliki kredibilitas yang baik dari sektor keuangan, jadi mereka bisa mendapatkan resources yang lebih murah dan sebagainya. Justru itulah sebetulnya esensi dari suatu pembangunan ekonomi yang tidak bisa hanya berdiri sendiri. Negara perlahan-lahan tentu harus mengurangi peranannya, justru harus melibatkan lebih banyak masyarakat, publik dan sebagainya. Sekitar 15 tahun yang lalu pemerintah sudah membuka itu dalam sektor berbagai infrastruktur. Jalan tol misalnya, itu ada creative financing. Sehingga kemudian pemerintah membuka kesempatan-kesempatan dan diumumkan secara terbuka. Baik. Kemudian pihak swasta melihat peluang seperti itu ya, karena ini juga kaitan dengan proyek-proyek besar tentunya. Nah, ketika swasta akan mengikuti sebuah peluang di Pertamina, entah itu bisa penunjukan langsung atau melalui tender ya, apakah juga pihak swasta itu atau pengusaha ini perlu juga bicara dengan bank karena kan tentu dalam bisnis akan sehat ketika juga didukung oleh perbankan ya. Nah, ketika mulai untuk mendapatkan bisnis itu apakah juga bisa bicara juga dengan calon pengguna nantinya, sehingga antara pihak pihak pengusaha, kemudian juga pihak bank dan juga pemilik proyek atau nantinya pihak pengguna itu memang lazim di dalam sebuah bisnis sebelumnya bicara-bicara dulu atau mungkin ada hal-hal yang perlu didalami dan diverifikasi gitu. Ya, sejak sekitar 15 tahun yang lalu bank-bank himbara membentuk divisi baru untuk membidik BUMN, untuk menyalurkan kredit pada BUMN. Oleh karena itu kemudian dibentuk divisi yang kemudian mencari proyek-proyek dan bisa menyalurkan kredit ke sana. Nah, dalam ketentuannya di perbankan itu memang berlaku ketentuan seperti yang tadi sudah pernah saya jelaskan, yaitu ada ketentuan namanya KYC. Nah, dalam rangka KYC itulah orang bank harus berbicara kepada customernya, ya, kepada market dari customernya, dari nasabahnya. Memang harus berbicara, harus diperkenalkan, karena bank ingin mengecek, ingin memeriksa ini bisnisnya legal apa tidak, benar-benar ada kebutuhan atau tidak, sifat dari industrinya bagaimana, risk profile-nya bagaimana, profil risikonya. Lalu kemudian juga apakah ini akan dipakai untuk kegiatan kejahatan atau tidak. Nah, bank tidak mau memberikan pinjaman kalau tidak mengenal dan tidak mendengar sendiri dari customer, dari nasabah itu. Termasuk juga bicara dengan pihak calon pengguna atau pemilik proyek itu sendiri. Ya. Dan tentu saja yang mengajak bank itu bisa jadi bukan hanya satu nasabah, bisa ada beberapa nasabah yang sedang dalam proses. Yang penting dia tahu di sana ada kebutuhan itu. Mungkin bisa lebih diperjelas, Prof.
Seperti apa sih prakteknya QYC itu sendiri? Jadi KYC itu adalah satu praktek yang sudah digariskan, ada ketentuan tertulis di perbankan dan itu diperiksa oleh OJK. Tidak hanya di perbankan, semua sektor keuangan diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan KYC, Know Your Customer. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi risiko. Diberikan kredit itu jelas sosoknya, perusahaannya, reputasinya, kemampuan mengembalikannya. Semua dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud, untuk mencegah terjadinya NPL, peningkatan NPL, non-performing loan, pinjaman yang kemudian akhirnya mangkrak dan sebagainya. Ya, jadi orang yang memberikan analisa itu wajib mengenal dan mengetahui siapa yang nanti akan mengambil atau membayar kepada nasabahnya. Sehingga dia bisa melihat arus kasnya, profilnya bagaimana ke depan. Untuk itulah perlu ketemu dan perlu komunikasi tadi ya. Ya, kalau tidak malah itu yang tadi saya katakan, itu melanggar, itu bisa ditangkap. Jadi ada beberapa kasus yang mereka tidak melakukannya sehingga kemudian kredit macet. Dan kalau sudah kredit macet dicek KYC-nya jalan atau tidak. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Oh, ada tambahan dari silakan. Ya. Ya. Ahli, izin bertanya. Dari pengalaman Anda, saya melihat ini Anda banyak menjabat sebagai komisaris, baik di perusahaan swasta maupun di BUMN. Betul. Saya melihat ini ada komisaris utama di PT POS, di Telkom, di Angkasa Pura, itu semua BUMN ya Pak ya? Ya. Dan banyak juga di perusahaan swasta seperti Indofarma, Indomobil. Jadi artinya ahli ini pengalaman sekali dengan perusahaan gitu ya? Ya. Yang saya mau tanyakan, saya kasih ilustrasi seperti ini. Dalam satu perusahaan BUMN, apabila ada satu keputusan investasi atau keputusan untuk baik di investasi ataupun operasional yang dibutuhkan keputusan secara kolektif kolegial oleh mungkin seluruh direksi. Ya. Pertanyaannya, apakah memungkinkan dalam membuat suatu keputusan investasi itu hanya dilakukan oleh satu orang direktur saja? Misalnya satu orang direktur ini mungkin ada suatu kesepakatan atau mendapatkan tekanan atau mendapatkan intervensi. Apakah dalam membuat suatu keputusan dalam BUMN itu bisa dilakukan oleh satu orang direktur saja, Pak? Jadi biasanya satu proyek atau investasi itu diajukan dulu kepada rapat mereka, kemudian diserahkan kepada komisaris untuk meninjau. Komisaris biasanya menugaskan komite audit untuk memeriksa, menghitung kembali. Nah, kemudian setelah itu direksi bisa saja menugaskan kepada salah seorang sebagai pelaksananya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ini juga dilakukan biasanya di perusahaan yang kompleks. Proyeknya banyak, keputusannya banyak, resikonya banyak, maka ada penanggung jawabnya, ada PIC-nya. Nah, orang itu kemudian diberi wewenang untuk menjalankan beberapa hal tertentu dari suatu hal yang sudah ditetapkan prinsipnya. Jadi ada salah seorang direksi bisa saja dia yang kemudian menjalankan dan bahkan sampai pada eksekusi dan menetapkan hal-hal terkait dengan hal tersebut. Oke, walaupun seluruh direksi juga mengikuti perjalanan yang mengetahui apakah keputusan investasi ini apakah itu bagus atau tidak. Harus mengetahui yang lain ya. Oke, cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup ya. Iya, silakan. Saya lanjutkan tadi. Ya. Kalau seandainya dalam sebuah perusahaan di BUMN, dirutnya tidak tanda tangan, kemudian dirutnya menyerahkan kepada rapat direksi untuk memberikan putusan mengenai satu kebijakan bisnis, lazim nggak biasa nggak di BUMN? Itu sering terjadi, terutama di perusahaan yang skalanya besar, proyeknya banyak, kegiatannya banyak, kompleks. Jadi dirut bisa saja menyerahkan kepada salah seorang direktur. Sangat lazim, biasa sekali. Dan kemudian dialah yang bertugas menandatangani semuanya. Salah satu itu. Yang penting sudah ada kesepakatan di atas bahwa ada orang yang menjalankannya. Atau menyerahkan kepada rapat direksi, kemudian direksi menuju satu orang. Ya. Itu biasa. Ya, sangat biasa. Baik. Karena dalam perusahaan yang sangat kompleks itu tidak mungkin selalu apa-apa harus bersama, keputusan bersama, lalu kemudian ada pelaksananya, nanti dia yang mengeksekusi selanjutnya. Baik.
Makasih, cukup. Yang Mulia. Cukup. Penuntut umum ada pertanyaan? Silakan. Saudara ahli, izin bertanya. Menurut saudara ahli, bisa dijelaskan nggak apa itu yang namanya owner estimation atau kita sering dengar dengan kata OE? Apakah dapat dijelaskan kepada kami, saudara ahli? Ya, jadi setiap kali kita akan melakukan tender, biasanya ada owner estimation, ya. Jadi ada perkiraan yang internal begitu ya, yang menjadi acuan di antara panitia tender, ya bukan menjadi milik publik. Baik. Menurut ahli, apakah OE itu bisa berupa rentang atau range bentuknya? Apakah atau harus angka pasti atau bisa berupa rentang atau range? Dalam kondisi tertentu bisa dalam bentuk range, ya, dan itu menjadi lebih leluasa bagi peserta tender untuk bagi panitia lelang untuk memilih, ya, untuk kemudian bisa melihat pada titik mana. Karena kalau tender sudah diumumkan pemenang, masih ada ruang untuk negosiasi. Untuk ruang negosiasi ya, Ya, tujuannya itu ya. negosiasi, ya. Baik, itu lazim menurut ahli, bahkan di BUMN itu lazim menggunakan Oh, OE. lazim, sangat lazim, ya. Dan apabila sebuah penawaran itu sudah masuk ke dalam rentang OE, menurut saudara ahli apakah penawaran tersebut dapat dikatakan sudah masuk anggaran atau sah lah, boleh dibilang begitu? Sepanjang ada upaya-upaya untuk negosiasi. Ya, karena tidak mungkin satu angka kita terima begitu saja. Dulu sebelum reformasi, ya kalau kita berbisnis dengan pemerintah itu enak sekali, pemerintahnya nggak nawar. Tapi setelah reformasi, setelah belajar lebih ketat, ya kami juga yang mengajarkan mereka negosiasi, selalu harus ada ruang untuk negosiasi. Jadi itu yang penting untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ada satu angka diterima begitu saja, itu biasanya mencurigakan. Jadi memang harus ada ruang untuk negosiasi. Jadi negosiasi dilakukan itu sebagai wujud dari panitia lelang yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Dari saya sekian, Yang Mulia. Ada ditambahkan? Cukup? Tidak ada? Ada sedikit yang mulia. Ya, silakan. Saudara ahli, tadi saudara ahli sempat menyebutkan mengenai kerugian negara itu harusnya dihitung secara makro. Ya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, bisa tolong saudara ahli sedikit elaborasi apa yang dimaksud dengan dihitung secara makro tersebut? Jadi kalau kita menghitung secara mikro itu artinya perusahaan. Ya, makro itu artinya kita melihat dampak atau impact secara menyeluruh bagi nation, bagi suatu bangsa. Ya, jadi impactnya itu dalam teori ekonomi termasuk di dalamnya misalnya adalah efek multiplier. Jadi misalnya karena kita buka jalan dari sini ke sana, tadinya orang naik sepeda jauh, pisang tidak bisa dijual, hasil bumi tidak bisa dijual, banyak busuk. Tapi sekarang dengan jalan dibuka itu menjadi kesejahteraan meningkat, ya, pendapatan pajak meningkat. Jadi bukan dari perusahaannya, tetapi adalah efek secara tidak langsung karena adanya satu bisnis yang dilakukan atau satu infrastruktur yang dibangun. Akibatnya maka katakanlah dalam hal ini, dalam topik yang kita bicarakan, maka harga energi menjadi terjangkau, tersedia, ya, kegiatan ekonomi di berbagai daerah bisa berjalan, dan seterusnya. Jadi ketersediaan dan sebagainya. Jadi di situ ada impact-impactnya dan kemudian pelaku usaha bisa membayar pajak yang misalnya menerima produknya dan seterusnya. Saya ingin bertanya juga, mungkin ya sedikit simpel. Lantas apakah apabila katakanlah dalam suatu tender, katakanlah ada suatu syarat yang terlambat gitu, yang kemudian disusulkan, itu merupakan permasalahan mikro atau makro? Mikro. Baik. Cukup yang mulia. Ya. Cukup? Sedikit Yang Mulia. Oh iya, silakan. Pak
Prof. Ghazali, tentang masalah ketahanan energi nasional, itu kan memang mengharuskan adanya ketersediaan energi ya, artinya memang harus terjaga kebutuhan energi, khususnya kalau BBM itu dengan Pertamina tentunya. Juga termasuk akses kepada masyarakat supaya bisa dijangkau masyarakat dan juga dengan harga murah gitu. Nah sementara kan banyak hal yang Pertamina itu masih harus sewa atau kerjasama dengan pihak swasta. Apakah sebetulnya pengetahuan dari ahli dan juga pernah jadi konsultan di Pertamina itu memang secara bisnis umum seperti itu atau harusnya dipaksakan Pertamina mengadakan sendiri? Belakangan memang ada kecenderungan BUMN pengen mengerjakan apapun sendiri. Ya, sebetulnya itu bertentangan dengan prinsip sebagai agent of development. Karena justru dengan menjadi powerhouse bisa menghidupkan sektor-sektor lain. Modalnya bisa dipakai secara lebih efisien untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Dengan melibatkan pihak swasta justru itu menjadi bagus karena pihak yang menikmati kue pembangunan atau kue ekonomi itu menjadi banyak. Ya, bisa menjadi lebih efisien. Dalam banyak hal swasta justru lebih efisien karena pengambilan keputusannya cepat, kemudian mereka memiliki kredibilitas yang baik dari sektor keuangan. Jadi mereka bisa mendapatkan resources yang lebih murah dan sebagainya. Justru itulah sebetulnya esensi dari suatu pembangunan ekonomi yang tidak bisa hanya berdiri sendiri. Negara perlahan-lahan tentu harus mengurangi peranannya, justru harus melibatkan lebih banyak masyarakat, publik dan sebagainya. Sekitar 15 tahun yang lalu pemerintah sudah membuka itu dalam sektor berbagai infrastruktur. Jalan tol misalnya, itu ada creative financing. Sehingga kemudian pemerintah membuka kesempatan-kesempatan dan diumumkan secara terbuka. Baik. Kemudian pihak swasta melihat peluang seperti itu ya, karena ini juga kaitan dengan proyek-proyek besar tentunya. Nah ketika swasta akan mengikuti sebuah peluang di Pertamina, entah itu bisa penunjukan langsung atau melalui tender ya, apakah juga pihak swasta itu atau pengusaha ini perlu juga bicara dengan bank karena kan tentu dalam bisnis akan sehat ketika juga didukung oleh perbankan ya. Nah ketika mulai untuk mendapatkan bisnis itu apakah juga bisa bicara juga dengan calon pengguna nantinya sehingga antara pihak pihak pengusaha kemudian juga pihak bank dan juga pemilik proyek atau nantinya pihak pengguna itu memang lazim di dalam sebuah bisnis sebelumnya bicara-bicara dulu atau mungkin ada hal-hal yang perlu didalami dan diverifikasi begitu. Ya sejak sekitar 15 tahun yang lalu bank-bank himbara membentuk divisi baru untuk membidik BUMN, untuk menyalurkan kredit pada BUMN. Oleh karena itu kemudian dibentuk divisi yang kemudian mencari proyek-proyek dan bisa menyalurkan kredit ke sana. Nah dalam ketentuannya di perbankan itu memang berlaku ketentuan seperti yang tadi sudah pernah saya jelaskan. Yaitu ada ketentuan namanya KYC. Nah dalam rangka KYC itulah orang bank harus berbicara kepada customernya, ya, kepada marketnya, market dari customernya, dari nasabahnya. Memang harus berbicara, harus diperkenalkan. Karena bank ingin mengecek, ingin memeriksa ini bisnisnya legal apa tidak, benar-benar ada kebutuhan atau tidak, sifat dari industrinya bagaimana, risk profile-nya bagaimana, profil risikonya. Lalu kemudian juga apakah ini akan dipakai untuk kegiatan kejahatan atau tidak. Nah bank tidak mau memberikan pinjaman kalau tidak mengenal dan tidak mendengar sendiri dari customer, dari nasabah itu. Termasuk juga bicara dengan pihak calon pengguna atau pemilik proyek itu sendiri. Ya. Dan tentu saja yang mengajak bank itu bisa jadi bukan hanya
satu nasabah, bisa ada beberapa nasabah yang sedang dalam proses. Yang penting dia tahu di sana ada kebutuhan itu. Mungkin bisa lebih diperjelas, Prof. Seperti apa sih praktiknya KYC itu sendiri? Jadi KYC itu adalah satu praktek yang sudah digariskan, ada ketentuan tertulis di perbankan dan itu diperiksa oleh OJK. Tidak hanya di perbankan, semua sektor keuangan diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan KYC, Know Your Customer, sehingga dengan demikian bisa mengurangi risiko. Diberikan kredit itu jelas sosoknya, perusahaannya, reputasinya, kemampuan mengembalikannya. Semua dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud, untuk mencegah terjadinya NPL, peningkatan NPL, non-performing loan, pinjaman yang kemudian akhirnya mangkrak dan sebagainya. Ya, jadi orang yang memberikan analisa itu wajib mengenal dan mengetahui siapa yang nanti akan mengambil atau membayar kepada nasabahnya, sehingga dia bisa melihat arus kasnya, profilnya bagaimana ke depan. Untuk itulah perlu ketemu dan perlu komunikasi tadi ya. Ya, kalau tidak malah itu yang tadi saya katakan, itu melanggar, itu bisa ditangkap. Jadi ada beberapa kasus yang mereka tidak melakukannya sehingga kemudian kredit macet. Dan kalau sudah kredit macet dicek KYC-nya jalan atau tidak. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Oh, ada tambahan dari Silakan. Ya. Ya. Ahli, izin bertanya. Dari pengalaman Anda, saya melihat ini Anda banyak menjabat sebagai komisaris, baik di perusahaan swasta maupun di BUMN. Betul. Saya melihat ini ada komisaris utama di PT POS, di Telkom, di Angkasa Pura, itu semua BUMN ya Pak ya? Ya. Dan banyak juga di perusahaan swasta seperti Indofarma, Indomobil. Jadi artinya ahli ini pengalaman sekali dengan perusahaan gitu ya? Ya. Yang saya mau tanyakan, saya kasih ilustrasi seperti ini. Dalam satu perusahaan BUMN, apabila ada satu keputusan investasi atau keputusan untuk baik di investasi ataupun operasional yang dibutuhkan keputusan secara kolektif kolegial oleh mungkin seluruh direksi. Ya. Pertanyaannya, apakah memungkinkan dalam membuat suatu keputusan investasi itu hanya dilakukan oleh satu orang direktur saja? Misalnya satu orang direktur ini mungkin ada suatu kesepakatan atau mendapatkan tekanan atau mendapatkan intervensi. Apakah dalam membuat suatu keputusan dalam BUMN itu bisa dilakukan oleh satu orang direktur saja, Pak? Jadi biasanya satu proyek atau investasi itu diajukan dulu kepada rapat mereka, kemudian diserahkan kepada komisaris untuk meninjau. Komisaris biasanya menugaskan komite audit untuk memeriksa, menghitung kembali. Nah, kemudian setelah itu direksi bisa saja menugaskan kepada salah seorang sebagai pelaksananya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ini juga dilakukan biasanya di perusahaan yang kompleks, proyeknya banyak, keputusannya banyak, resikonya banyak, maka ada penanggung jawabnya, ada PIC-nya. Nah, orang itu kemudian diberi wewenang untuk menjalankan beberapa hal tertentu dari suatu hal yang sudah ditetapkan prinsipnya. Jadi ada salah seorang direksi bisa saja dia yang kemudian menjalankan dan bahkan sampai pada eksekusi dan menetapkan hal-hal terkait dengan hal tersebut. Oke, walaupun seluruh direksi juga mengikuti perjalanan yang mengetahui apakah keputusan investasi ini apakah itu bagus atau harus tidak. Mengetahui gitu ya. yang lain. Ya. Oke, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Cukup ya. Iya, silakan. Saya lanjutkan tadi. Ya. Kalau seandainya dalam sebuah perusahaan di BUMN, dirutnya tidak tanda tangan, kemudian dirutnya menyerahkan kepada rapat direksi untuk memberikan putusan mengenai satu kebijakan bisnis, lazim nggak biasa nggak di BUMN? Itu sering terjadi, terutama di perusahaan yang skalanya besar, proyeknya banyak, kegiatannya banyak, kompleks. Jadi dirut bisa saja menyerahkan kepada salah seorang direktur. Sangat lazim, biasa sekali. Dan kemudian dialah yang bertugas menandatangani semuanya. Salah satu itu. Yang penting sudah ada kesepakatan di atas bahwa ada orang yang menjalankannya. Atau menyerahkan kepada rapat direksi, kemudian direksi menuju satu orang. Ya.
Itu biasa. Ya, sangat biasa. Baik. Karena dalam perusahaan yang sangat kompleks itu tidak mungkin selalu apa-apa harus bersama. Keputusan bersama, lalu kemudian ada pelaksananya, nanti dia yang mengeksekusi selanjutnya. Baik. Makasih, cukup. Cukup. Penuntut umum ada pertanyaan? Silakan. Menyambung tadi pertanyaan dari saudara terdakwa Gading, bahwa saudara ahli beberapa kali menjadi komisaris utama yang saya lihat ada di BUMN ya. Menyambung juga pernyataan ahli terkait dengan prinsip proses bisnis yang benar. Boleh diterangkan proses bisnis yang benar itu seperti apa ya? Dikaitkan dengan BUMN ya? Ya, BUMN ini adalah perusahaan yang ketentuan dan pengambilan keputusannya berlapis-lapis, sangat berlapis-lapis, ya, sehingga ketika mengambil keputusan biasanya direksi dan komisaris itu tidak punya keberanian seperti di perusahaan swasta. Di perusahaan swasta kami bisa mengambil keputusan tanpa memakai konsultan, tanpa menggunakan jam datun dan lain sebagainya. Kami jalankan. Tapi di BUMN dibikin aturan berlapis-lapis. Ya, mungkin juga karena ada pengalaman masa lalu dan sebagainya. Jadi misalnya saja pertama setiap project investment itu harus ada di RKAP. Ada di RKAP. Lalu kemudian direksi ketika mengeksekusinya harus minta izin pada komisaris. Melaporkan begini, ada tinjauannya, ada prosesnya. Direksi menugaskan salah seorang direktur atau menugaskan satu tim, bahkan direksi kemudian memanggil konsultan dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali pihak-pihak terlibat. Kalau proyeknya sangat besar, menyangkut beberapa tahun, menyangkut soal sesuatu yang sangat spesifik, mau mengambil, mau penunjukan langsung saja, biasanya minta pendapat dulu. Mau netapin harga saja, kalau volumenya besar, biasanya minta bantuan BPKP. Kalau swasta tidak ada proses-proses seperti itu. Lalu kemudian ada proses yang diajukan kepada komisaris. Komisaris ketika mengambil keputusan pun menugaskan komite-komite yang ada di bawahnya. Setiap BUMN itu paling tidak ada 3 komite. Komite audit, komite resiko, manajemen resiko, biasanya 2 itu. Dan satu lagi ada komite nominasi dan remunerasi. Jadi itu menyangkut soal SDM, kenaikan gaji, mau rekrut pegawai dari luar dan lain sebagainya. Itu ada komitenya mereview. Lalu kemudian dilakukan pelaksanaan, diketuk palu, boleh jalan, begitu. Lalu kemudian ketika berjalan kami bisa menugaskan dan direksi juga bisa menugaskan. Di dalam direksi ada organ yang namanya SPI, Satuan Pengawasan Internal, ya, melakukan pengawasan pemeriksaan. Lalu kami juga meng-hire akuntan publik. Bahkan sekarang salah satu syaratnya itu adalah the big four. Karena banyak BUMN yang menerbitkan obligasi berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam penggunaan uang. Maka kemudian ada akuntan publik yang memeriksa. Ketika diperiksa itu pun pada menjelang akhir tahun dibentuk komite lagi, diperiksa lagi, dengarkan laporan dari akuntan. Sehingga akuntan sudah memeriksa, mengaudit, lalu kemudian diserahkan kepada komisaris. Lalu komisaris menerima atau menolak. Ya, kemudian menugaskan sesuatu, melakukan pengawasan. Jadi ada pengawasan yang berlapis-lapis yang dilakukan baik oleh pimpinan perusahaan maupun oleh komisaris. Baik, itu ya. Yang saya mau tanyakan, di BUMN apabila ada suatu bisnis yang akan dibangun, tadi saudara ahli menyatakan seperti itu kan, diawali dengan usaha atau adanya permufakatan jahat. Ya. Ya. Sehingga bisnis dengan kerjasama dengan BUMN itu bisa tercapai. Apakah hal itu dibenarkan dan apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance? Tentu komisaris tidak bisa mengetahui di mana ada permufakatan jahat atau tidak. Betul. Tapi kami mempunyai tim, kami punya sistem yang namanya whistleblower. Ada laporan-laporan. Ya, jadi kalau ada pemufakatan jahat, biasanya ada laporan. Ada yang membocorkan, ada pihak lain. Nah tentu tidak dapat dibenarkan dan kami melakukan teguran.
dan bisa melaporkan kepada Menteri BUMN untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Baik, satu lagi. Terkait tadi, saudara ahli menyatakan ketika ada suatu proyek, maka akan ada beberapa pengambil keputusan. Ya. Nah, saya ilustrasikan, ada satu proyek yang nantinya itu akan dilakukan oleh Pertamina, tapi di saat yang sama, para pengambil keputusan itu oleh si pelaku bisnis yang ada kepentingan pada saat itu untuk mendapatkan goalnya dilakukan dengan cara menjamu, menyediakan fasilitas bagi para pengambil keputusan tersebut di waktu yang sama. Apakah di BUMN hal tersebut diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Tidak Ya, diperbolehkan. gratifikasi tidak diperbolehkan, semua harus dilaporkan. Berarti itu sama masuknya ke seperti gratifikasi. yang lain kami melaporkan LHKPN dan ketika kami menerima sesuatu kami harus melaporkan ke KPK. Tidak diperbolehkan ya? Tidak diperbolehkan. Baik. Cukup yang mulia. Kamu ada pertanyaan? Pak Sigit, ada pertanyaan? Silakan. Ahli tadi menyebut tentang PJG ya, Business Judgment Rule, ya dalam undang-undang PT juga disebut itu ya. Nah sekarang namun demikian itu dikecualikan kalau itu dilakukan dengan itikat baik, tidak ada konflik kepentingan, ya kan. Nah sekarang fenomena yang muncul adalah terjadinya adanya konflik kepentingan, ya. Apalagi ketika sekarang ini banyak fenomena, sedang ada fenomena bahwa pengusaha-pengusaha profesional yang besar itu yang sudah masuk ke pemerintahan itu terjerat perkara-perkara dan menjadi pasien kejagung atau KPK gitu. Itu ada fenomena seperti itu karena ada konflik kepentingan dalam hal mengambil keputusan tadi. Nah hal tersebut bagaimana cara mengatasinya menurut ahli dari sisi keahlian ahli? Iya, tentu kalau konflik kepentingan itu harus dihindari. Kami mempunyai fakta integritas. Jadi sebelumnya ada fakta integritas, ya, ada zona integritas, ada ketentuan-ketentuan, no bribery, ya, dan seterusnya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah dipagari. Dan kami mempunyai sistem untuk selalu mendengarkan. Jadi di BUMN itu ada sistem. Tentu tidak sempurna 100%. Dimana kalau orang melakukan kejahatan pasti ada caranya saja begitu, ya. Dan ada kalanya kita juga tidak tahu begitu. Tetapi sudah dari awal kita lakukan pencegahan-pencegahan dan selalu ada mekanisme untuk melaporkan dan selalu diingatkan dan selalu ada mekanisme untuk memeriksa. Sehingga biasanya kalau ada konflik kepentingan maka kita akan bisa melihat ujungnya pada laporan keuangan. Biasanya dengan mudah bisa kita lihat. Harga yang kita bayar jadi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Lalu kemudian proyek mangkrak, orang tidak puas, ada laporan-laporan, selalu pasti ada bocor-bocornya, ada cerita-ceritanya seperti itu. Tapi sepanjang itu tidak terjadi, tidak ada, ya tidak perlu ada yang dirisaukan. Ya, demikian. Ya. Yang mulia. Ya, makasih ahli, cukup. Ahli ya, Pertamina ini kan perusahaan besar ya, ibarat gula, dan setahu saya ahli juga pernah menulis buku mutasi DNA per host. Betul. Harusnya kan mampu sebagai penggerak perekonomian penopang kesejahteraan ya. Ya. Nah, itu buku itu ahli bikin berdasarkan penelitian. Ya, berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Ahli bisa sampaikan apa permasalahan utama bagi Pertamina terkait persoalan perilaku dan hukum yang menjadi penghalang yang paling krusial dalam mencapai cita dia sebagai power host, mampu menopang kesejahteraan, penggerak perekonomian bangsa itu seperti perusahaan-perusahaan lain lah di negara lain. Apa ahli? Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi konteksnya tahun 2008 pada saat itu direktur baru namanya Ari Sumarno diangkat ya. 2006 atau 2007 dia diangkat begitu, dia kemudian melakukan transformasi. Pada saat itu baru saja undang-undangnya berubah. Pertamina berubah menjadi semacam perusahaan dalam tanda kutip semacam swasta. Karena Indonesia ditekan oleh IMF dan para pemberi dana setelah kita mengalami krisis moneter yang berkepanjangan dari tahun 98 itu sampai 2006 tuh ekornya masih terasa. Nah, dari beberapa hal saya memeriksa dokumen-dokumen, saya mendapatkan dokumen bahwa ada surat dari lembaga internasional Pertamina akan dipecah menjadi dua. Kenapa dipecah menjadi dua? Karena tidak efisien. Pada saat itu juga dirasakan Pertamina ini menjadi sumber masalah. Dia menjadi operator tapi sekaligus menjadi regulator. Maka mulailah Badan Internasional memperbaiki kelembagaan ini. Regulator dipisahkan dari operator. Maka Pertamina fokus pada bisnis. Regulatornya diserahkan pada SKK hulu, hilir dan sebagainya. Ada SKK-nya di sana yang mengatur. Inilah yang menentukan siapa yang dapat proyek kontrak di Indonesia dan sebagainya. Harganya berapa dia yang menentukan. Nah, sedangkan di sini Pertamina murni bisnis, melakukan dari hulu ke hilir. Pada tahap-tahap awal masalahnya adalah tata kelola. Jadi semua orang kalau sudah berkuasa sangat berkuasa pada saat itu. Ya, sangat berkuasa, birokratik, dan kebanyakan adalah orang-orang dari sektor pemerintahan yang ditaruh ke sana dan tidak berjalan bekerja seperti bisnis. Direksi memberitahu pada saya ketika Pak Ari Sumarno sebagai dirut memimpin, dia seperti ibaratnya terbang, saya masih ingat ketika dia mengatakan, seperti saya terbang naik helikopter atau naik pesawat, tidak ada dashboardnya, laporan keuangan tidak ada, administrasinya seperti administrasi pemerintahan, cash basis, tidak bisa melihat ada apa, semuanya tergantung pada pemerintah, uang masuk pun store langsung ke kas negara. Jadi sejak saat itu ini namanya mutasi DNA. DNA-nya berubah dari tadinya sebagai regulator dan operator yang cash basis ya berubah menjadi korporasi, menjadi accrual base. Cara pengambilan keputusannya berbeda. Dia harus mempunyai DNA baru seperti orang mempunyai tubuh besar. DNA-nya harus DNA besar. Integritasnya harus diperbaiki. Bisnisnya kemudian harus ditata kembali. Yang hulu dibedakan dengan yang di hilir. Spesialis-spesialis baru dilakukan. Pada tahapan itu terjadi persoalan karena minyak mengalami permintaan yang sangat besar. SDM Pertamina jadi rebutan berbagai bangsa. Banyak orang Pertamina karena gajinya rendah, lalu yang punya integritas tinggi memilih untuk pindah ke perusahaan-perusahaan di Qatar dan sebagainya. Harganya menjadi sangat mahal. Pertamina harus menaikkan gaji pegawai, meningkatkan profesionalisme, lalu memanggil kantor akuntan untuk membuat sistem. Lalu kemudian Pertamina memanggil McKinsey. McKinsey kemudian melakukan studi, melakukan pembentukan. Saya mendapat tugas untuk melakukan mutasi DNA, membentuk culture baru. Supaya culture-nya menjadi lebih disiplin, supaya bisa mempunyai profesionalisme, supaya bisa memahami aspek-aspek komersial. Lalu tak lama kemudian saya melakukan studi. Pada saat itu Petral sedang ramai diberitakan, maka saya melakukan studi di Singapura untuk memeriksa bagaimana DNA trading company. Karena Pertamina ada bisnis di Singapura, ada bisnis di Tokyo, tapi juga ada divisi trading di Pertamina. Setelah kami pelajari, oh ini DNA-nya dari trading company, harus mengambil posisi. Tapi Pertamina tidak bisa melakukannya karena ini bisnis yang sangat berisiko. Jadi kalau di BUMN itu remnya sangat kuat. Sangat kuat. Padahal kalau perusahaan trading company itu harus mengambil posisi. Harus tahu harga ke depan berapa. Harus beli sekarang untuk mendapatkan harga yang murah ke depan. Harus melakukan hedging. Jadi financial skill-nya itu sangat tinggi sekali. Which is di Pertamina kebanyakan engineer yang tidak paham hal seperti ini. Jadi sangat berisiko kalau melakukan seperti ini. Maka ini mulai diperbaiki dulu DNA-nya, diperbaiki, ditata, bagaimana hubungan vertikal, horizontalnya, SDM-nya. Sampai berkali-kali itu dilakukan. Memperbaiki di kilang, memperbaiki di hulu, memperbaiki di downstream dan lain sebagainya. Dan di situ kemudian dipelajari, ternyata bisnisnya sifatnya berbeda-beda. Kalau misalnya kilang itu adalah eksploitasi.
Di hulu adalah eksplorasi, mencari, ada resikonya. Sekali ngebor $1 juta, ada resikonya. Dan belum tentu sekali ngebor itu dapat minyak di situ. Ada resiko-resikonya yang harus diambil. Lalu kemudian timbul gagasan untuk merubah dari tadinya kemandirian energi, dari tadinya ketahanan energi menjadi kemandirian energi. Maka mulailah dicari tambang-tambang minyak di luar negeri. Karena tambang minyak di Indonesia mulai mengalami persoalan, kesulitan, mulai kita mencari. Jadi diperlukan DNA internasional. Mulailah diambil perusahaan-perusahaan multinasional, diambil alih ke Indonesia, lalu DNA itu dipadukan ke dalam ini. Tata kelolanya diperbaiki, manajemen risiko dibentuk, laporan keuangan dibentuk, dan kemudian pengambilan keputusan menjadi berlapis-lapis. Ya, baik, saya menangkap lebih spesifik terkait dengan soal pembangunan kultur dan integritas. Ya. Ahli bisa lebih perjelas apa masalah utama waktu itu terkait dengan yang saya tanya tadi kan, soal perilaku, soal kepatuhan terhadap hukum di internal Pertamina apa berdasarkan riset ahli itu? Wah, banyak sekali pada tahap tahun-tahun itu. Dihubungkan dengan soal bisnis dengan pihak luar. Sebagaimana saya sebutkan, Pertamina ini ibarat gula. Ya, pada tahap itu banyak sekali yang tidak bisa dikontrol. Masing-masing orang itu mempunyai caranya sendiri-sendiri. Maka itulah kemudian dilakukan pembenahan, dilakukan manajemen, perbaikan-perbaikan. Ya, dan kemudian juga ada pengurangan-pengurangan pada beberapa divisi dan semakin ditata. Jadi bagaimana di bisnis ini bisa diatasi, di keuangan tidak bisa diatasi, bocor di keuangan. Orang keuangan yang harus membayar menunda pembayaran, menahan. Dikatakan dokumennya hilang dan seterusnya. Banyak sekali perilaku-perilaku yang menghambat di dalam pada masa-masa itu. Yang mengakibatkan krisis kepercayaan dari para vendor. Baik. Karena ahli sudah memulai pada tahun 2008 menulis itu, apakah ahli masih melanjutkan riset ahli, bagaimana perkembangannya sekarang di Pertamina? Setelah dilakukan beberapa kali transformasi, tentu sekarang menjadi jauh lebih baik. Dengan salary yang lebih baik, Pertamina bisa mendapatkan SDM muda yang lebih berkualitas. Yang muda bisa dengan cepat bisa naik ke atas. Mereka pun disekolahkan ke berbagai sekolah-sekolah bisnis terkemuka. Menjadi lebih baik, lebih tertata, banyak orang berkualitas yang memimpin Pertamina, sehingga kemudian tentu saja upaya-upaya untuk melakukan kejahatan semakin berkurang karena sistemnya sudah perbaiki. Menggunakan teknologi, menggunakan IT, ya, kontrol menjadi lebih ketat, selalu diperbaiki. Tetapi transformasi itu ibarat orang naik sepeda, harus terus dikayuh. Dan masalahnya adalah pengambilan keputusan untuk mengangkat direksi itu sangat politis. Sangat politis. Sehingga kalau mendapatkan pimpinan yang baik, itu akan terasa gaungnya sampai ke bawah. Tapi sekali perusahaan negara mendapatkan orang atau diangkat orang titipan atau orang-orang yang tidak berintegritas, rusak kiri kanan sampai ke bawah. Ya, saya mungkin ingin melengkapi yang tadi ya. Ini memang challenge ketika menerima sesuatu dan sebagainya. Praktek bisnis yang terjadi itu orang biasa ketika misalnya mendapatkan proyek ajak makan dan sebagainya. Tiap bangsa tentu berbeda-beda. Di Indonesia itu ajak makan. Tapi standar orang Indonesia ini sangat beragam. Ya, kadang-kadang dulu kita masih ingat ketika Lebaran, ya, banyak sekali parcel. Saya masih ingat dulu ketika saya jadi ketua program di UI, parcel banyak sekali. Dan saya sampai bingung ini punya siapa. Sampai akhirnya saya kirim ke kampus, saya kembalikan itu semua. Saya kebingungan. Tapi kadang-kadang gak ada namanya, saya harus kasih ke tetangga dan sebagainya. Saya mau lapor ini mau cepat busuk, isinya buah-buahan dan seterusnya. Standar tiap orang ini tidak sama. Ada yang ngajak makan, ada yang kasih gift tertentu. Ada juga orang yang datang tiba-tiba kita gak tahu, kita lagi di kamar rumah sakit. Saya pernah mengalaminya di ICU. Ketika saya mengalami seperti itu, tiba-tiba sudah ada kue datang ke tempat saya. Dan itu orangnya untung masih ada di depan. Selang masih menempel di saya harus berteriak itu supaya segera diambil begitu. Itu mahasiswa saya di program doktoral. Bayangkan di perusahaan bisa terjadi orang mengirim-ngirim seperti itu.
Jadi ini memang challenge kita hari ini begitu ya. Nah kadang-kadang di perusahaan itu walaupun dilarang ya, tapi ada orang yang mengatakan ya sudahlah, yang penting nilainya tidak material. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya orang itu menghindari untuk rasa, karena orang Asia ini kan pakai rasa ini. Ya, walaupun secara formal itu aturannya dan kita lakukan seperti itu, tapi dalam prakteknya tidak berjalan 100%. Tidak berjalan 100%. Jadi kita tidak hidup dalam alam yang 100% bisa kita kontrol. Demikian yang mulia. Baik. Masih mau menanggapi enggak? Karena ini tadi menanggapi. Baik, sedikit menanggapi. Nah, silakan. Saya membaca artikel ini menanggapi YouTube-nya saudara terkait Pertamina, korupsi Pertamina di bulan Maret 2025. Saya hanya mau menanyakan apakah pernyataan ini benar atau tidak dan masih berlaku pada saat itu atau tidak. Oh, masih berlaku? Ya, saudara menyatakan bahwa permasalahan utama Pertamina tidak hanya datang dari luar seperti persaingan dengan perusahaan asing, tetapi juga dari dalam. Banyak oknum di dalam perusahaan yang diduga lebih fokus mencari keuntungan pribadi daripada memperbaiki layanan dan kinerja perusahaan. Ya. Apakah pernyataan itu benar pernyataan saudara dan apakah pada saat ini masih berlaku? Masih berlaku. Pada saat itu saya merasa sangat dikhianati oleh Pertamina yang menjual bensin oplosan. Ya, bensin oplosan. Jadi saya merasa itu sangat memukul. Ya, apalagi Pertamina mulai ditinggalkan, upaya kami untuk menjaga reputasi dan sebagainya itu juga tercoreng karena adanya oplosan-oplosan seperti itu. Dan menurut hemat saya pasti masih ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan 100% sudah baik, tidak mungkin itu. Kita menutup mata terhadap hal seperti itu. Pasti ada. Cukup. Ya. Makasih yang mulia. Baik, terima kasih ahli sudah memberikan pendapat di sini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua dan mendapatkan ilmu untuk itu semua. Demikian, silakan bisa meninggalkan persidangan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.